Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eni Restiawati. Saya calon guru penggerak angkatan 8 dari Kabupaten Sukoharjo. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan coaching yang saya lakukan dengan rekan sesama guru penggerak angkatan 8. Berproses kami ini sudah selesai. Bu Eni jadikan co-host ya. Bu Eni co-host. Oke, kok. Ya Pak. Bisa dimulai Bapak Ibu? Bisa dimulai Bun. Enggak Bu Ratih, untuk coaching kita yang pertama ya Bu, di kelompok 3 ini Bu Ratih sebagai coach dulu ya. Saya sebagai coachnya. Oke. Iya. Jadi nanti waktunya 15 menit untuk kita mengadakan coaching yang pertama. Batuk Bu ini Bu. Monggo mungkin bisa kita mulai ya Bu, Bu Ratih. Karena kemarin kita sudah latihan ya Bu ya. Iya betul Bu. Meskipun latihannya masih ngalor ngidul, tapi ini latihan apa ya? Bukan latihan sih. Semoga coaching kali ini kita lebih terarah lagi karena lebih sistematis lagi ya Bu ya. Iya. Monggo Bu Ratih, Iya. bisa kita mulai. Sebentar Bu, ini agak lemot. Mungkin volumenya Bu Ratih bisa agak di ini Bu. Oh, ini ya Bu ya, kurang keras Bu. Iya Sudah? betul. Iya Sudah? sudah Bu. Oke. Iya. Selamat siang Bu Eni. Selamat siang Bu Ratih. Bu Eni. Iya Bu. Saya bisa minta sedikit waktunya nggak Bu untuk hari ini? Oh bisa Bu Ratih. Bisa sekali. Sepertinya hari ini Bu Ratih juga agak beda ya. Ekspresi wajahnya kok terlihat sedikit kurang bersemangat, kurang greget, tidak seperti biasanya. Itu ada yang bisa saya bantu Bu Ratih? Jadi begini Bu, sebenarnya saya itu ada masalah. Ini masalah dari diri saya sendiri ya Bu ya, terutama dalam hal kemampuan saya untuk mengaktualisasi diri dalam hal public speaking Bu, tentunya Bu. Oke. Kira-kira apa nanti yang diharapkan Bu Ratih dari obrolan kita pada siang hari ini Bu? Yang saya harapkan dari obrolan kita siang hari ini yaitu saya bisa mendapatkan ini ya Bu ya, pemecahan dari suatu masalah yang sedang saya hadapi saat ini, terutama bagaimana saya harus mengaktualisasi diri dalam public speaking saya, seperti itu Bu. Oke. Coba mungkin Bu Ratih bisa bercerita ya Bu untuk lebih spesifik lagi sebenarnya apa sih yang sedang Bu Ratih rasakan sehingga Bu Ratih itu terlihat galau ya, kalau bahasanya anak muda tidak seperti biasanya gitu. Sepertinya apa sih yang ada di dalam hati dan perasaan Ibu sampai membuat seperti itu Bu? Sebenarnya begini Bu Eni, beberapa minggu lalu saya itu ada salah satu tugas kelompok yang harus saya presentasikan, terutama pada forum diskusi pada pendidikan yang sedang saya ikuti saat ini. Tepatnya forum diskusi secara tatap maya atau daring. Nah, sayangnya pada saat itu saya tidak jadi mempresentasikannya karena suatu hal. Oh, kenapa Bu Ratih?
kok tidak jadi mempresentasikannya, padahal itu forumnya forum yang ini ya Bu, luar biasa sekali mungkin di situ. Apa kira-kira alasan Bu Ratih mengurungkan niat untuk tidak mempresentasikan itu Bu? Jadi begini Bu, sebenarnya saat itu saya yakin dapat mempresentasikannya karena terkendala teknis, jadinya saya tidak bisa atau tidak jadi dalam mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok saya, seperti itu. Jadi dimulai dari listrik padam, kemudian HP lowbat, kemudian laptop juga lowbat, sehingga di sini untuk perlengkapan saya atau peralatan saya ketika saya sedang melaksanakan forum diskusi itu jadi tidak bisa digunakan dengan maksimal, seperti itu Bu. Apalagi ketika saya sedang menyampaikan materi, menyampaikan hasil diskusi, waktu itu saya mencoba untuk beberapa kali masuk ke room ya Bu ya, tapi tetap saja terpental, yaitu tadi karena sinyal saya yang buruk juga, meskipun saya menggunakan hotspot, tetapi tetap terkendala ya Bu ya. Jadi di situ rekan saya mengambil peran menggantikan saya yang semula saya bertugas sebagai presenter dan akhirnya diambil alih oleh teman saya. Dan di situ sebenarnya ada perasaan yang mengganjal Bu, dalam benak saya itu sebenarnya ada yang mengganjal. Itu Bu. Oh, kira-kira dari beberapa faktor itu ya, sebetulnya di dalam benak Bu Ratih sendiri yakin apa tidak sebetulnya mampu melewati beberapa kendala itu Bu? Sebenarnya saya mampu Bu, saya sudah mencoba untuk menyalakan HP saya yang satunya, tapi tetap saja tidak bisa. Sebenarnya saya yakin kalau itu bisa teratasi ya Bu ya, tapi saya coba berulang kali ternyata tidak bisa Bu. Nah, di situ saya jadi berpikir, bagaimana kalau saya berada di posisi teman saya saat itu. Ketika teman saya mengalami hal serupa dengan apa yang sudah saya alami, apakah saya mampu mengambil alih peran yang sudah kami sepakati bersama, yang semula tadi rekan saya presenter, apakah saya bisa mengambil alih peran lain, semisal sebagai penanya atau penjawab atau pendengar. Nah, seperti itu. Itu yang sedang saya pikirkan saat itu. Jadi kayak saya tuh merasa insecure dalam diri saya sendiri. Apakah saya juga bisa dengan segala keterbatasan saya dalam keterampilan berbicara, apakah saya bisa melakukan hal yang serupa seperti yang dilakukan oleh rekan saya saat itu? Kalau saya mendengar keterangan dari Bu Ratih ini ya Bu, sebetulnya Bu Ratih itu memiliki kepercayaan diri yang tinggi. Tadi terbukti Bu Ratih menyampaikan berulang kali mencoba untuk masuk room lagi. Bu Ratih sudah mencoba opsi-opsi yang lain. Sebetulnya Bu Ratih memiliki usaha yang luar biasa ya untuk kembali membangkitkan rasa percaya diri itu. Nah, dengan seperti itu berarti kan Bu Ratih merasa berarti sebetulnya mampu mengatasi semua itu. Kalau dibuat skala ini berarti dengan masalah yang Bu Ratih hadapi itu dari skala 1 sampai 10 itu Bu Ratih kira-kira berada di posisi berapa ya Bu? Dengan semua usaha yang sudah Bu Ratih lakukan itu tadi. Awalnya ya Bu ya, awalnya saya merasa kalau saya berada di posisi 5, tapi sekarang saya merasa kalau posisi saat ini saya itu sudah berada di posisi 8. Seperti itu. Meski saya sendiri memiliki keyakinan untuk bisa atau untuk mampu menyelesaikan masalah ini, tapi saya rasa dengan nanti muncul kendala yang baru, mungkin saya rasa saya kurang optimal lagi dalam menyelesaikan masalah ini. Jadi tidak bisa 100% dalam menyelesaikan masalah ini.
dengan munculnya kendala-kendala yang baru. Iya, iya. Kira-kira apa yang menjadi kekuatan Bu Ratih itu sehingga Bu Ratih itu yakin mampu menyelesaikan permasalahan tersebut ya Bu? Sebenarnya begini Bu, saya sendiri itu orangnya memiliki hasrat yang sangat tinggi untuk mencoba hal-hal baru. Belajar dari pengalaman saya ya Bu ya. Seperti awalnya ketika saya mengikuti pendidikan guru penggerak, awalnya saya tidak bisa menggunakan Canva. Tapi seiring berjalannya waktu, kemudian saya mencoba untuk mempelajari dari YouTube ataupun TikTok ataupun berkolaborasi dengan rekan sejawat. Alhamdulillah saya mampu, meskipun belum begitu maksimal ya Bu dalam pembuatan Canva. Masih ada beberapa hal yang saya rasa saya sendiri kurang mampu. Di satu sisi ketika saya menggunakan Google Sheet, awalnya saya juga tidak bisa ya menggunakan Google Sheet. Tapi seiring berjalannya waktu dengan mengikuti komunitas praktisi, kemudian dengan berkolaborasi dengan rekan sejawat baik itu yang ada di sekolah maupun rekan-rekan CKP, kemudian mengikuti webinar yang lain, berdasar dari pengalaman saya itu, alhamdulillah saya bisa menggunakan aplikasi atau menggunakan beberapa fitur-fitur yang telah disediakan di dalam akun belajar saya. Seperti itu. Iya, kalau dari cerita Bu Ratih ini, Bu Ratih sangat berpotensi sekali ya Bu. Keterampilan pembuatan Canva ada, terus kemudian keterampilan dalam Bu Ratih ini apa ya, rasa percaya dirinya juga muncul. Terus kenapa tadi Bu Ratih tidak jadi itu menyampaikan presentasinya itu Bu Ratih, padahal modalnya sudah luar biasa ini Bu. Ya itu tadi Bu, saya tidak jadi menyampaikan hasil diskusi saya. Yang pertama karena terkendala teknis itu ya Bu ya. Terus di satu sisi juga kesiapan saya dalam mempersiapkan perlengkapan yang dengan kata lain perlengkapan saya kurang representatif ya waktu itu. Dan di situ saya juga merasa seperti ini Bu. Saya seperti kurang menguasai materi atau saya merasa kurang mendalami materi, sehingga yang sering saya temui ketika saya berada pada forum diskusi beberapa bulan terakhir ini, itu saya cenderung pasif mengikuti forum diskusi, terutama ketika sedang ini Bu, mempresentasikan hasil dari diskusi saya. Oke, katakanlah kalau hanya sekedar mempresentasikan, saya selalu menjadi presenter. Tapi saya tidak pernah ini Bu, bertukar peran, mengambil peran lain selain presenter. Jadi seperti ada rasa insecure, seperti ada rasa kekhawatiran ketika bagaimana nanti kalau saya tidak bisa menjawab pertanyaan, atau kalau saya tidak bisa menanggapi atau menanya dari hasil presentasi kelompok lain, seperti itu Bu. Oh ya, tadi kalau berarti sampaikan ya berarti selama ini jadi presenter, belum pernah bertukar peran. Apakah itu pernah Bu Ratih sampaikan kepada rekan-rekan Bu Ratih dalam satu forum itu Bu? Saya pernah menyampaikan Bu, khususnya ketika kami sedang tatap muka atau ada kegiatan secara luring seperti itu. Di situ ada beberapa teman saya yang ini ya Bu ya, sempat saya menceritakan tentang keluh kesah saya, tentang bagaimana saya ketika berada di forum diskusi, tentang bagaimana ketidakaktifan saya di forum diskusi, padahal sejauh ini saya sendiri ketika berada di forum diskusi secara luring atau tatap muka, saya juga
berperan aktif di dalamnya. Hanya saja entah kenapa saya sendiri juga tidak tahu ketika forum diskusi secara tatap maya itu mulut saya seperti seolah-olah terkunci, padahal banyak sekali hal-hal yang ingin saya sampaikan, banyak sekali hal-hal yang ingin saya tanyakan, yang ingin saya tanggapi, tapi seolah-olah tidak ada kemampuan untuk melontarkan apa yang ingin saya utarakan. Seperti terkunci gitu loh, Bu. Jadi ini saya ngerasa kayak saya kurang terampil dalam public speaking atau keterampilan berbicara saya di forum diskusi tentunya saat tatap maya itu saya rasa masih kurang. Oke, kalau begitu berarti selama ini apa Bu Ratih lakukan di dalam forum diskusi itu, apakah sudah mencoba untuk bertukar peran Bu selain menjadi presenter? Pernah Bu, hanya sebagai moderator. Hanya sebagai moderator itu pun ya kan hampir sama ya Bu ya. Itu pun waktu itu saya sambil-sambil ya Bu ya. Jadi karena keterbatasan anggota, jadi saya mengambil 2 peran sekaligus, yaitu moderator dan juga presenter. Oke. Sebetulnya sudah bagus berarti peran yang Bu Ratih ambil itu. Berarti sudah mencoba jadi presenter, mencoba jadi moderator, itu sudah sesuatu yang luar biasa ya Bu, maksudnya sudah berani berinovasi. Kemudian dari apa yang Bu Ratih sampaikan itu, Bu Ratih punya rencana tidak untuk kedepannya pengen yang seperti apa Bu kira-kira Bu? Apakah mau terus jadi presenter atau seperti apa kira-kira, apa yang ada di dalam diri Bu Ratih, dalam keinginan Bu Ratih? Sebenarnya ya Bu ya, dalam benak saya ingin sekali mencoba untuk bertukar peran dengan teman-teman. Jadi saya ingin mencoba untuk bertukar peran dengan teman-teman. Misalnya, saya bertukar peran sebagai penanggap, sebagai penanya, sebagai penjawab. Hanya karena saya kurang menguasai topik presentasi yang akan dari hasil diskusi yang akan dipresentasikan. Jadi muncul rasa insecure. Tapi untuk rencana kedepannya, insya Allah saya akan bertukar peran menjadi penanya, penjawab, kemudian penanggap seperti teman-teman yang lain. Dengan begitu saya sendiri pun juga harus menyiapkan materi atau topik yang akan saya presentasikan dan juga menyiapkan peralatan yang lebih representatif lagi ya Bu ya. Betul sekali Bu Ratih. Mungkin selain dari sisi internal, dari dalam diri Bu Ratih sendiri, dari sisi mental, kepercayaan diri, eksternal pun seperti perangkat dan lain sebagainya itu juga mendukung Bu. Jadi apalagi kalau momennya itu daring ya, jadi supportnya perangkat kita untuk daring, untuk diskusi itu pun kadang juga menjadi faktor yang sangat dominan. Jadi ketika ada trouble sedikit mungkin kita sudah buyar konsentrasinya. Nah untuk itu kira-kira nanti Bu Ratih strategi apa yang akan Bu Ratih pilih ya Bu atas permasalahan yang Bu Ratih rasakan saat ini Bu? Ya itu tadi ya Bu ya, terutama lebih fokus ke faktor eksternalnya ya Bu ya. Untuk yang pertama ke faktor eksternalnya, terkadang kan di kantor saya memang sering sekali terkendala teknis. Dan untuk faktor internalnya dari diri saya sendiri, mungkin saya akan berpartisipasi aktif dalam kegiatan forum diskusi tentunya ketika tatap maya. Dan juga saya mungkin akan lebih memperbaiki diri lagi, yaitu dalam memperbaiki kemampuan berbicara saya dari waktu ke waktu. Seperti itu Bu. Langkahnya yang Bu Ratih ambil, langkah yang Bu Ratih planningkan ini sudah sangat tepat ya Bu. Begitu Bu Ratih memiliki sebuah permasalahan di dalam hati seperti itu, karena ternyata faktornya ada 2, internal dan eksternal itu tadi. Sehingga saya setuju dengan idenya Bu Ratih itu, Bu Ratih mulai memiliki planning A, B, C, dan D yang nanti akan Bu Ratih terapkan untuk mengatasi permasalahan yang Bu Ratih rasakan saat ini. Idenya Bu Ratih luar biasa sekali.
Kalau kalau dari saya sendiri kan seperti itu. Kalau dari Bu Eni sendiri, biasanya pernah seperti itu nggak, Bu? Ngerasa kayak insecure, kalau saya kan seperti insecure terus ya, Bu, ya. Kayak ngerasa teman-teman saya itu, wawasannya lebih luas dari saya, terus bisa menguasai materi lebih mendalam, kemudian kemampuan public speaking-nya juga keren banget. Jadi kayak saya tuh ngerasa insecure, jadi kurang kurang percaya diri, Bu, kalau misalnya saya mau perform untuk ini, untuk, bertukar peran menjadi yang lain, seperti itu. Ya, sekedar berbagi pengalaman ya berarti ya di awal pendidikan guru penggerak ini pun mungkin saya lebih dari apa yang Bu Rati rasakan. Jadi ketika masuk ke dalam pendidikan guru penggerak ini pasti kan yang terbayang di dalam benak kita, wah ini satu pendidikan di mana isinya para orang-orang hebat ya seperti itu. Insecure pasti ada, rasa tidak percaya diri pasti ada. Tapi ketika sudah di forum ini ya Bu, yang saya rasakan itu saya hanya ingin menyampaikan apa yang ada di dalam benak dan pikiran saya. Karena saya begini, prinsip saya ya pemikiran saya, ini adalah forum kita untuk belajar. Ketika kita ada sesuatu yang kurang paham, kurang jelas, kita sampaikan supaya kita dapat ilmu bagaimana toh yang benar, bagaimana toh ternyata persepsi yang sesuai yang diharapkan seperti itu. Di awal-awal sih juga terkadang kalau mau menyampaikan nanti benar atau tidak, tapi begitu kita sampaikan dengan tujuan utama kita mencari ilmu, dengan tujuan kita memang belajar, jadi itu mengalir saja Bu, karena jadi itu tadi, karena apalagi berarti punya jiwa haus akan ilmu ya Bu ya, itu pun sama sebetulnya. Jadi di awal-awal itu pun saya juga insecure Bu, tapi kembali lagi, oh saya di sini mau belajar, jadi apapun itu ilmu yang saya dapatkan, toh misalkan ada penolakan, ada tanggapan negatif dan lain sebagainya, yaitu bagian dari belajar seperti itu Bu. Kalau pengalaman saya seperti itu. Ya, Jadi mungkin Bu Ratih ini untuk ukuran keberhasilannya nanti akan seperti apa ya Bu kira-kira? Oh saya berhasil mengatasi insecure ini jika seperti ini. Mungkin Bu Ratih sudah punya gambarannya Bu. untuk ukuran keberhasilan saya dalam diskusi ini mungkin secara materi diskusi maupun perlengkapan yang presentatif ketika berdiskusi ya Bu ya. Jadi saya harus lebih matang lagi dalam menyiapkan materi yang akan saya presentasikan supaya nanti ketika saya berperan sebagai penanya ataupun penjawab, saya bisa menjawab pertanyaan dari rekan-rekan sejawat. Kemudian saya juga bisa menanggapi hasil diskusi dari kelompok lain. Begitu, Bu. Syukurlah kalau Bu Ratih sudah memiliki satu tolak ukur ya Bu ya. Sudah memiliki satu target. Oh, nanti saya bisa menghilangkan perasaan ini jika saya mampu menyampaikan di forum seperti ini. Jadi Bu Ratih sudah punya gambaran. Terus hal apa yang akan Bu Ratih tingkat keberhasilan itu? Pripun Ibu? Hal apa yang akan Bu Ratih lakukan untuk mencapai tingkat keberhasilan tersebut? Ibu, bisa diulangi, Bu? Hal Halo, apa? Ibu? Iya ya Bu. Hal apa yang akan Bu Ratih lakukan untuk mencapai keberhasilan tersebut? Ya mungkin ini Bu, saya akan menggunakan perencanaan kedua selain rencana awal yang saya sudah utarakan tadi, misalnya dengan peralatan cadangan, seperti dengan pengecekan HP secara berkala, ya. Terkadang kan kalau kita sudah fokus mengikuti diskusi tatap maya itu kan kayak lupa semuanya ya Bu ya, saking keasikan kita mengikuti itu jadi kayak lupa ngecek kesediaan baterai, tahu-tahu listriknya mati. Jadi diusahakan besok lebih ini optimal lagi dalam peralatan dan juga dalam materi. Seperti itu Bu. Sejauh ini dukungan apa yang Bu Ratih butuhkan untuk melakukan komitmen tersebut? Pihak mana saja yang akan Bu Ratih libatkan supaya bisa memberikan dukungan penuh terhadap Bu Ratih? Di sini
pihak yang saya libatkan yaitu rekan guru yang tentunya mampu menumbuhkan percaya diri dan menguasai materi diskusi. Jadi kalau ini contoh di sekolah dulu ya Bu ya. Jadi kalau di sekolah itu saya biasanya selalu melibatkan rekan guru yang memiliki kemampuan dalam public speaking. Jadi ketika dirasa ada yang kurang dalam keterampilan berbicara saya, mungkin beliau dapat memberikan arahan yang baik atau dukungan yang positif kepada saya. Begitupun dengan teman-teman yang ada di CGP, biasanya mereka juga memberikan dukungan seperti motivasi, yaitu dengan meminta saya untuk mencoba bertukar peran menjadi penanya, penanggap, ataupun penjawab. Iya, bagus sekali ya idenya dari Bu Ratih itu, mencoba melibatkan diri dalam berbagai forum untuk melatih public speaking. Berarti nanti dapat berpartisipasi aktif ya Bu di forum dan di forum diskusi, lebih percaya diri tanpa merasa insecure lagi ya Bu. Karena Bu Ratih sudah tahu apa yang harus saya lakukan, apa yang harus saya kerjakan untuk bahasanya membunuh rasa insecure itu. Oke. Halo Bu Eni. Ya Bu Ratih. Ya, jadi apa yang menjadi kelemahan saya itu kan sudah saya ketahui. Nah, dari apa yang menjadi kelemahan saya itu, insya Allah kedepannya bisa menjadi kekuatan bagi diri saya sendiri, baik itu dalam faktor internal maupun eksternal. Betul sekali Bu. Jadi ada ini pepatah ya yang mengatakan, jadikanlah kekuranganmu itu sebagai satu kelebihan. Nah, justru disitulah mungkin berarti apa yang menjadi kekurangan Bu Ratih ya justru disitulah kelebihan Bu Ratih yang luar biasa seperti itu. Jadi begini Bu, ini kan karena kemarin saya sempat ganti laptop juga. Biasanya itu saya untuk soal eksternal itu aman-aman saja ya Bu ya. Jadi kayak minim sekali. Tapi entah kenapa setelah saya ganti laptop jadi sering trouble ini Bu. Seperti itu. Ya mungkin kedepannya ya lebih memperhatikan dalam faktor eksternal seperti itu. Iya berarti mungkin Bu Ratih bisa lebih ini lagi ya. Kalau untuk IT kan Bu Ratih sangat menguasai, jadi Bu Ratih lebih tahu, lebih siap dalam mempersiapkan semuanya seperti itu. Iya Bu. Selain itu juga mungkin saya rasa saya juga perlu ini ya Bu ya, melakukan pembiasaan dalam menyiapkan materi diskusi untuk meningkatkan rasa percaya diri saya. Iya bagus sekali itu Bu, kalau Ibu Ratih bisa lebih prepare lagi, lebih siap lagi dalam forum apapun itu akan lebih menambah rasa confidence ya ketika harus berbicara di depan audiens seperti itu. Apalagi melihat keterampilan berbicara Bu Eni ini yang sangat luar biasa. Itu saya terkagum-kagum. Terima kasih Bu Ratih. Bu Ratih sebetulnya sudah memiliki solusi atas apa yang Bu Ratih rasakan. Jadi Bu Ratih itu sudah buat planning B. Semoga dapat segera terrealisasi ya Bu ya dari berbagai planning ini sehingga nanti dalam forum diskusi kedepannya Bu Ratih bisa lebih ini lagi tampil dengan full power. Iya Bu, semoga kedepannya saya juga bisa berpartisipasi aktif ya Bu ya, tidak seperti yang kemarin-kemarin. Sebenarnya yang kalau di kegiatan luring sebenarnya saya juga sudah aktif, hanya saja nggak tahu kenapa kalau di daring itu kayak ngerasa teman-teman jauh lebih berkompeten. Jadi muncul rasa insecure seperti itu. Itu beberapa hal yang Bu Ratih rasakan ya, dan Bu Ratih sendiri sudah memiliki planningnya, sudah memiliki solusinya untuk beberapa waktu ke depan. Berarti semoga bisa lebih ini percaya diri lagi dengan semua kelebihan yang Bu Ratih miliki ya. Karena
Canva-nya luar biasa jago. Berarti Oh, IT-nya tentu. cukup sekali. Ini saya sendiri juga masih belajar, sama seperti Ibu belajar. Mungkin di lain waktu Ibu kita bisa berkolaborasi ya Bu ya. Bagaimana Ya, caranya bisa menjadi apa ya? Bagaimana caranya bisa ini Bu terampil dalam kemampuan berbicara. Public speakingnya jenengan luar biasa sekali. pasti Bu. Mungkin kapan nanti Bu Ratih mau berlatih atau saya dijadikan apa ya Bu istilahnya observernya Bu Ratih bagaimana analisis. Oke. Setiap waktu Bu Ratih, semoga kedepannya rasa insecure-nya bisa ini Bu Ratih terkikis sedikit demi sedikit melalui Iya. planning yang sudah Bu Ratih rancang sampai sejauh ini. Iya, Bu Eni, Iya Bu. terima kasih banyak Bu Eni atas ketersediaan waktunya untuk mendengarkan keluh kesah dari saya. Jadi di sini saya merasa lega dan semoga kelak kita bisa menjadi guru yang bisa memberikan teladan yang baik untuk rekan-rekan kita, baik itu di sekolah maupun di tempat lain, dan juga bisa menjadi teladan yang baik untuk murid-murid kita. Amin. Sama-sama ya Bu Ratih. Semoga nanti di lain kesempatan kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya Bu Ratih ya. Amin Bu. Oh iya Bu, ini saya ada janji